Tema 3, pahlawanku. Ini adalah gambar pahlawan Indonesia. Jumlahnya ada banyak kalau kita hitung, tapi kalian hanya Ustadzah ajak untuk mengenal 2 pahlawan nasional. Siapa dia? Nanti kalian tahu. Dan 1 pahlawan dari Kerajaan Majapahit. Ya. Kemudian ini adalah surat Ibrahim ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala." Nah, doa ini kalau kalian panjatkan, insya Allah kalian itu akan terjaga imannya dan kalian bisa masuk surga. Karena kunci untuk masuk surga itu adalah nomor 1, beriman kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun kalian itu berbuat baik, tapi kalian nggak punya iman kepada Allah, maka kalian tidak bisa membuka kunci atau pintu langit, pintu surga, tidak bisa. Ya, tujuan kalian belajar adalah yang pertama, kalian nanti harus bisa menyebutkan kerajaan besar di Indonesia. Ada banyak loh, itu tugas kalian. Biar bisa, kalian harus menyimak. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan perjuangan pahlawan Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Semuanya ini insya Allah nanti Ustadzah Yunita keluarkan di review dan PAS. Nah ini ya, ingat-ingat, sekarang diingat-ingat. Oh habis belajar ini, kata Ustadzah Yunita, aku sudah harus mengenal kerajaan besar di Indonesia. Dan aku harus mengenal 3 pahlawan yang berani dan pantang menyerah. Ya, Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, dan Ki Hajar Dewantara. 3 kerajaan besar di Indonesia, diingat-ingat. Pertama, corak Hindu, yang kedua corak Buddha, yang ketiga corak Islam. Corak itu adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri. Kemudian kerajaan Hindu ada 5. 1, Kutai. 2, Kutai itu dari Kalimantan Timur. Caranya nginget gampang. Kutai depannya K, Kalimantan Timur. Kutai ada U-nya, Kalimantan Timur. Itu Ustadzah kalau mengingat pelajaran itu disambung-sambung gitu ya, dikait-kaitkan. Yang kedua, Tarumanegara dari Banten. Yang ketiga, Kerajaan Kediri ya di Kediri. Yang keempat, Kerajaan Singosari ada di Malang. Yang kelima, Kerajaan Majapahit ada di Mojokerto. Kemudian Kerajaan Buddha, corak Buddha, atau yang ciri-cirinya itu Buddha, itu adalah yang pertama Kalingga, Kerajaan Kalingga ada di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya ada di Sumatera Selatan atau Palembang, dan Kerajaan Mataram Kuno Mataram Kuno di Jawa Tengah. Ya, biasanya anak-anak ciri-ciri candi yang ada di Buddha itu biasanya dia bulat-bulat. Contohnya apa? Seperti Candi Borobudur. Nah, itu bulat-bulat. Tapi kalau yang di Hindu itu lancip-lancip. Ciri-cirinya itu dia lancip-lancip candinya loh ya. Nah, ini sekarang kerajaan Islam. Kalian harus tahu, kerajaan Islam yang terbesar itu ada 5. Kerajaan Islam yang paling tua itu namanya Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Yang kedua ada Kerajaan Demak, itu di Jawa Tengah. Kalau Samudra Pasai di Aceh Utara. Kemudian yang ketiga Kesultanan Perlak itu di Aceh Timur. Yang keempat Kesultanan Ternate di Maluku. Dan yang kelima Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Orang yang sangat berjasa, dia berani dan penuh pengorbanan bagi negara dan agama. Kalau dia Muslim, beragama Islam, maka dia disebut dengan
syuhada, orang yang mati syahid ketika berperang melawan penjajah. Gajah Mada, ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Nah, Ustazah pernah membaca di sebuah literatur bahwa Gajah Mada ini sampai berani menolong rajanya yang ketika itu kalau berburu itu kan di hutan ada banyak singa, ya. Nah, itu sampai berperang melawan singa. Usianya 19 tahun, itu masih sekitar usia SMA. Anak SMA sekarang nggak ada yang berani kayak Gajah Mada. Semuanya takut. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Kalau Gajah Mada mulai dari kecil, dia sudah biasa berlatih perang, berlatih bela diri. Jadi Gajah Mada itu pemberani. Ya. Kemudian itu masih muda, dia sudah berani dan menolong rajanya, menyelamatkan rajanya. Lalu, karena dia cakap itu berani, pintar, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Kahuripan itu nama kerajaan di Jawa Timur. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, jadi namanya Gajah Mada ini sudah kesohor. Kesohor itu terkenal pada zaman dulu bahwa itu loh ada anak muda namanya Gajah Mada, dia berani. Nah, akhirnya dijadikan patih. Nah, tepatnya jadi patih itu pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryatadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Tapi Gajah Mada itu nggak mau, dia menolak penunjukan itu karena dia ingin membuktikan pengabdiannya dulu kepada kerajaan Majapahit. Dia ingin menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Keta dan Sadeng ini nama tempat di Majapahit, di Mojokerto, ya, nama kerajaan kecil yang waktu itu sedang bersengketa. Nah, kemudian dia berhasil menyatukan itu, Keta dan Sadeng. Kemudian pada tahun 1334, berarti berapa tahun kemudian dari 1329 ke 1334? Nah, 5 tahun kemudian, iya betul sekali, pinter Mas Hanif. 5 tahun kemudian dia berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, baru dia dijadikan patih, patih kerajaan Majapahit. Nah, ini dia. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa yang sejenis rempah-rempah bila belum menguasai pulau-pulau di Nusantara. Jadi gini anak-anak, ketika Gajah Mada ini dijadikan patih Gajah Mada di Mojokerto, itu diberi tugas untuk menguasai wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Bukan dikuasain untuk apa, tapi untuk dikuasain supaya damai, jadi menyatukan, biar tidak ada kerajaan-kerajaan yang saling berperang. Nah, padahal ini kan saudara sendiri. Jadi itu dikumpulkan, dijadiin satu, menyatukan semua wilayah kerajaan yang ada di Indonesia, sehingga kerajaan Majapahit ini menjadi besar dan wilayahnya sangat luas sampai seperti Indonesia, hampir seperti Indonesia. Nah, Patih Gajah Mada untuk melakukan supaya dia itu berhasil, dia itu sampai bersumpah. Sumpahnya itu disebut dengan sumpah palapa. Zaman dahulu ada buah yang sangat enak, terkenal, itu yang sejenis rempah-rempah. Yang kalau diminum itu membuat badan kita segar, enak. Nah, dia itu nggak mau. Jadi kayak semacam puasa. Nah, ini sumpahnya. Kalau kamu baca sumpah ini anak-anak, kamu nggak ngerti artinya.
karena ini adalah bahasa Sanskerta. Bahasa di zaman kerajaan dulu namanya bahasa Sanskerta. Nah, karena Gajah Mada itu akhirnya berhasil menyatukan seluruh kerajaan kecil-kecil itu tadi menjadi besar, sehingga kerajaan Majapahit itu semakin luas, maka Gajah Mada itu dikasih kehormatan ya oleh negara, sehingga ketika Gajah Mada sudah tiada, sudah dipanggil Allah, maka nama Gajah Mada itu diabadikan, dijadikan nama jalan. Kemudian dijadikan kampus, nama universitas. Di Yogyakarta namanya Universitas Gajah Mada. Nah, tadi kan kita belajarnya tujuannya ada dua. Yang pertama, mengenal kerajaan-kerajaan dan pahlawan di kerajaan. Yang kedua, kita mengenal pahlawan nasional. Sebelum Ustadzah menjelaskan ke pahlawan nasional, Ustadzah Yunita memberi kesempatan 5 menit untuk murid-murid bertanya. Silakan yang mau bertanya tentang kerajaan atau tentang Gajah Mada. Caranya tanya gimana? Langsung aja, misalnya aku tanya nanti Ustadzah spotlight. Siapa? Siapa yang tanya? Ryzen 4A. Siapa? Ryzen 4A. Bentar, Ustadzah spotlight dulu. Ryzen. Tanya apa Ryzen? Buah palapa masih ada Kak Ustazah? Oh, sudah tidak ada, Nak, buah palapa itu. Buah palapa itu di zaman dahulu sangat langka sekali. Kalau sekarang itu ada, tapi buah palapa tidak dimakan mentah-mentah gitu ya. Jadi adanya itu buah pala untuk masakan. Sudah punah Kak Ustazah? Tapi bukan buah palapa yang dimaksud sama Gajah Mada, bukan. Jadi sekarang itu adanya itu buah pala yang untuk memasak, tapi tidak untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, buah itu ada di dapur, tapi tidak semua masakan pakai buah pala. Yang bertanya lagi siapa? Rafano. Sebentar ya, Ustadzah. Slide dulu. Rafano. Iya, Ustazah. Pada waktu kecil itu, waktu umur sekitar atau enggak 7 tahun itu, sudah bisa bela diri ya. Jadi sejak awal itu emang hidupnya itu bela diri terus ya. Ya, karena terima kasih ya pertanyaannya Mas Revano. Sudah mood dulu karena rame dari rumah Mas Revano. Ya, pertanyaannya Mas Revano bagus sekali anak-anak. Ustadzah, apakah Gajah Mada itu mulai dari usia kecil kayak aku sudah bisa bela diri? Iya, karena waktu Gajah Mada kecil, itu posisi negara Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad, bukan tahun. 3,5 abad. 1 abad berapa tahun, Mas Revano? 100 hari. Anak yang ada di 100 tahun. Wow. Sekarang kalau 3,5 abad itu berarti berapa tahun? 350. 150 tahun. Good job semuanya. 350 tahun. Nah, termasuk ketika Gajah Mada kecil, itu kecil-kecil kayak kalian gitu, dia sudah membuat bambu runcing. Dia sudah ikut berperang. Dia membantu panglima perang. Akhirnya panglima perang itu bilang sama rajanya, "Raja, ada anak kecil yang dia itu pintar, selalu membantu kami." Oh ya, dia ajak aja sekalian. Dicatat, dimasukkan ke kerajaan. Dilatih di kerajaan sampai akhirnya dia diajak berburu ke sebuah hutan dan akhirnya dia bisa menyelamatkan raja dari terkaman macan atau harimau. Ya, terima kasih Mas Revano. Semoga Mas Revano bisa kayak Gajah Mada ya, pemberani. Dan Rofi 4B Us. Siapa? Rofi 4B. Aswin 4A. Rofi 4B. Rofi 4B dan Aswin. Ya, dua-duanya mau ada spotlight.
dan Aswin. Habis itu Kenzi, sabar ya Ken. Ya silakan Rofi dulu, dinyalakan. Tanya apa? Yang lain dengarkan pertanyaannya Rofi. Barangkali sama jadi nggak usah tanya lagi. Ya Rof. Situs terbesar di Majapahit itu ada di Mojokerto ya, Us? Situs. Ya, Situs. terbesar. Situs itu adalah alamat website ya. Maksudnya situs apa yang dimaksud Mas Rofi? Kalau Peninggalannya. Oh iya, betul sekali. Peninggalan Kerajaan Majapahit itu paling besar ada di Mojokerto. Karena dulu pertama Kerajaan Majapahit berdiri itu ada di Mojokerto. Kemudian perluasan Majapahit itu semakin luas karena Gajah Mada berhasil menjadi patih yang hebat untuk menyatukan beberapa kerajaan di wilayah Indonesia. Ya, betul sekali Mas Rofi. Terima kasih. Kemudian Mas Aswin tanya apa? Gajah Mada meninggalnya umur berapa, Us? Nah, ya. Pertanyaannya bagus ya. Dari literatur yang Ustadzah baca, disebutkan di dalam namanya kitab Kerta. Di sini ada ya, nama kitabnya itu Kitab Negara Kertagama. Ya, Ustadzah hanya sekilas itu membaca referensinya, bahwa memang sampai dengan sekarang anak-anak di berbagai universitas yang mengurusi atau mempelajari tentang sejarah itu masih misterius untuk kematian Gajah Mada. Nah, tapi banyak disebutkan di literatur yang Ustadzah baca bahwa Gajah Mada itu meninggal dalam keadaan maksudnya itu normal, jadi bukan dibunuh sama penjajah. Jadi dia sakit, waktu itu sakit sehingga rajanya itu mengunjungi Gajah Mada dan Gajah Mada itu minta izin sama raja. Ustadzah baca ini literaturnya, Raja saya izin pakai bahasanya Ustadzah gitu ya, karena bahasa literatur juga Ustadzah nggak mungkin menyampaikan kepada kalian, bahasanya rumit. Intinya gini, Gajah Mada, kamu sakit ya? Maaf Gajah Mada, aku baru tahu, makanya aku ngunjungin. Jadi datang ke rumah Gajah Mada. Terus Gajah Mada yang badannya besar itu terlentang tidur, iya Raja, maaf aku sudah tidak kuat lagi untuk berperang, izinkan aku untuk bertapa. Nah, jadi di literatur yang terakhir yang Ustadzah baca, itu adalah Gajah Mada itu minta izin kepada rajanya untuk bertapa. Dulu itu banyak sekali orang-orang yang bertapa. Untuk apa Ustadzah? Maksudnya bertapa itu, dia itu pergi ke gua, menyendiri, kemudian dia itu banyak mengingat Tuhan, banyak mengingat Tuhan, meninggalkan keduniawiannya mereka. Kemudian dia itu banyak mengingat Tuhan. Nah, disitulah Gajah Mada dipanggil yang Maha Kuasa. Seperti itu. Terima kasih. Kalau tanya umur berapa, Ustadzah belum menemukan literaturnya, pada umur berapa pastinya meninggal. Yang jelas Gajah Mada sudah sekitar mungkin sudah usia di atas 45 tahun, sudah tua gitu ya mungkin dia meninggal. Karena Gajah Mada ini sudah berhasil menyatukan Indonesia, termasuk pahlawan yang dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Aswin. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya Mas Kenzi, anak-anak yang di Zoom, dengarkan ya. Ustadzah, Gajah Mada itu waktu kecil kayak aku punya teman. Loh, zamannya Gajah Mada itu teman-temannya semuanya pegang bambu runcing. Kalau kalian pegang HP, nah itulah musuh kalian sekarang. Kalian berperang melawan penjajah yang bernama HP. Nah, yang ada di tangan. Tapi kalau Gajah Mada, dia berperang melawan penjajah beneran. Dia membawa bambu runcing, yang bambu runcingnya nggak kecil kayak pensilnya Ustadzah, tapi bambu runcingnya itu panjang, tajam, dan dia itu berani sambil membawa bambu runcing, bahkan berani membunuh penjajah. Ya,
Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Jadi waktu di ituin juga kena. Sebentar, ini yang bertanya siapa? Karena kalau bertanya dari sport baik dulu. Akmal. Yang bersuara di kelas dia adalah, ya Akmal, tanya apa? Wah, hebat. Bukan aku. Pinter sudah potong rambut. Andra Ustazah yang tanya Oh, Andra ya. Maaf ya, salah alamat. Andra. Ya, silakan Andra. Tanya apa, Andra? Andra. Tadi di ceritanya nggak ada ayam muruk, tapi di gambarnya ada ayam muruk. Baiklah. Usada Yunita mau cerita sedikit tentang hayam wuruk. Terima kasih ya, kamu sudah bertanya tentang hayam wuruk. Oke. Hayam Wuruk itu adalah Raja Majapahit. Ya, Raja Majapahit setelah Raja Prabu Siliwangi. Bukan. Yang tadi, sebentar saja share screen dulu. Prabu Wuruk. Arya. Prabu Arya. Nah, ini. Prabu Rama. Prabu Arya. Hayam Wuruk. Prabu Arya. Nah, Prabu Jayanegara ini adalah ini adalah raja pertama di Majapahit. Setelah Prabu Jayanegara, baru yang menjadi rajanya adalah Hayam Wuruk. Nah, ketika Hayam Wuruk menjadi raja, Hayam Wuruk ini menginginkan Gajah Mada sebagai patihnya. Dan Hayam Wuruk beserta patih Gajah Mada ini bekerja sama untuk menyatukan seluruh daerah-daerah yang ada di Nusantara ini, dijadikan satu. Kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang besar sekali di Indonesia. Begitu. Rajanya adalah Hayam Wuruk. Tentu saja banyak sekali jasa-jasa Raja Hayam Wuruk, ya. Salah satunya dia itu terkenal dermawan, baik pada rakyatnya, adil memerintah, terkenal. Hayam Wuruk terkenal baik. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ustazah Al-Ghifari 4A. Al-Ghifari 4A. Al-Ghifari. Oke. Al-Ghifari 4A. Al-Ghifari 4A. Al-Ghifari 4A. Ya, sebentar ya, Ustazah. Remove dulu. Terus lagi. 4A. Ini Ustazah belum menjelaskan Al-Ghifari. Sebentar ya. Ini belum pahlawan loh ya. Sama siapa yang mau tanya lagi? Al, silakan bertanya apa, Al? Apakah ada jasadnya itu Gajah Mada? Jasadnya Gajah Mada, namanya sudah meninggal sejak ribuan tahun ya, sejak 1300. Di tempatnya loh, di mana? Sudah nggak, Ustazah ya nggak tahu jasadnya di mana ya, karena itu tadi misterius kematiannya Gajah Mada. Sampai dengan sekarang ahli sejarah, bahkan di Universitas Gajah Mada sendiri, di Universitas Indonesia, di universitas ternama di Indonesia ini, di UI, UGM, itu yang ada universitas fakultas untuk mempelajari tentang sejarah itu, sampai sekarang belum menemukan, belum nemu jasadnya. Secara pasti ya, tentang kematian atau akhir hidup dari Gajah Mada. Pertanyaan dari Terima kasih ya Al. Habis ini pertanyaan ditutup karena Ustazah mau melanjutkan pahlawan. Silakan Akbar. Oh, Haidar. Sebentar ya, Haidar dulu. Silakan Haidar. Tanya apa? Kenapa? Sejarah. Oh, Gajah Mada kalau mau jalan gimana? Ya jalan aja. Dia walaupun biasa, ya, dia walaupun badannya besar, tapi nggak malas. Nggak makan burger, makan pizza. Ya enggak. Orang aneh. Badannya gemuk, tapi dia itu gesit.
tiap hari bawa bambu runcing dan selalu lari-lari. Jadi walaupun badannya gemuk, dia itu malah ditakutin sama belajar. Mana ada dapur kerja dahulu, Ustazah. Kemudian sekarang, nah ya Ustazah cuma ngasih informasi aja. Sekarang Akbar, pertanyaan terakhir. Ayo Akbar, tanya apa? Tempat kelahirannya Gajah Mada di mana? Apanya? Tempat kelahirannya Gajah Mada. Ya insya Allah di Mojokerto, cuman Ustazah belum tahu aslinya. Yang jelas dia asli dari sana. Ya Mojokerto zaman dulu. Ya, insya Allah begitu. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sekarang Ustazah Yunita lanjutkan. Silakan perhatikan kembali penjelasan Ustazah. Nanti boleh bertanya lagi. Yang sekarang tinggal sedikit penjelasannya, yaitu tentang pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro, kalian buka halaman 13. Book halaman 13 yang belum diisi, segera diisi, lihat di layar. Pangeran Diponegoro, perjuangan yang dilakukan perang melawan penjajah, perilakunya berani dan pantang menyerah, kota asalnya kota Yogyakarta. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah menyatukan, bahasanya begini, sadumuk batu, sanyari bumi, ditohi tekan pati. Artinya, kejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Nah, dia selalu meneriakkan ini kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Ini adalah pahlawan kita yang terakhir, yang kedua, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, siapa dia? Beliau adalah pahlawan nasional. Lahirnya pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya beliau itu dijadikan Hari Pendidikan. Nah, beliau juga pendiri Taman Siswa di Palembang. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Beliau termasuk orang yang kritis, suka menulis tulisan di media massa. Kemudian beliau diciduk atau ditangkap oleh pemerintah pada saat itu karena tulisannya itu sangat kritis, yaitu berjudul Andai Aku Seorang Belanda, atau dalam bahasa Belandanya tulisan judulnya itu Als ik een Nederlander was. Nah, karena tulisan itu akhirnya beliau dipenjara, dimasukkan ke penjara di Pulau Bangka. Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan. Ini harus kalian ingat. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtulodo, artinya di depan memberi contoh. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Nah, yang ketiga ini sampai sekarang dijadikan semboyannya Menteri Pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya atau tidak tentang pahlawan nasional? Nezat 4B. Al-Ghifari 4A, Al-Ghifari 4A. Nezat 4B. Nezat. Oke, Nezat. Tanya apa, Nezat? Ustazah, semboyan itu apa, Ustazah? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, semboyan itu adalah kata-kata motivasi yang mengajak kebaikan, itu disebut dengan semboyan. Jadi, semboyan biasanya kata-kata itu dijadikan kata-kata yang sakral atau dia itu awet ya, awet, kalimat itu bisa sampai seterusnya. Jadi sudah kayak dijadikan semboyan, misalnya gini, semboyannya Bung Tomo kemarin, pilih merdeka atau mati. Nah, itu semboyannya Bung Tomo. Semboyannya Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang terakhir itu yang paling terkenal, Tutwuri Handayani.
Terus ada semboyannya Pancasila, apa? Yang artinya walaupun Bineka Tunggal berbeda, Ika. tapi tetap satu jua. Bineka Tunggal Ika. Al-Ika. Nah, jadi seperti itu anak-anak semboyan. Apakah buku yang ditulis oleh pahlawan itu saat masuk penjajahan? Apakah buku yang ditulis oleh pahlawan itu pada saat penjajahan ada yang iya dan ada yang tidak? Buku apa itu maksudmu? Buku yang ditulis andaikan aku seorang Belanda. Iya, itu adalah tulisan. Jadi tulisan bukan buku tapi tulisan. Itu waktu itu tulisan itu dimuat di surat kabar. Nah, zaman dahulu TV itu kan nggak ada. Adanya radio sama surat kabar. Nah, itu surat kabar itu sampai terdengar, kemudian Belanda itu marah dengan tulisannya Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara kritis. Dia itu nggak suka sama Belanda karena Belanda itu selalu mengasih pendidikan ke orang-orang Indonesia itu buruk ya. Ketika dia berada di Indonesia, orang Belanda itu selalu seenaknya sendiri. Nyuruh rakyat Indonesia kerja rodi. Nyuruh rakyat Indonesia Kerja paksa, Ustazah. bekerja paksa. Orang Indonesia nggak boleh sekolah. Nah, orang Indonesia nggak boleh sekolah. Nah, itu marah. Ki Hajar Dewantara marah. Orang Indonesia mau dibodohkan sama Belanda, Ki Hajar Dewantara marah. Lalu dia menulis sebuah tulisan tidak terlalu tebal, tapi itu sampai didengar oleh Belanda. Belanda membaca, Belanda marah, lalu menangkap Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dijebloskan ke penjara karena sudah terlalu berani untuk mengkritik Belanda. Tapi sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu bagus. Karena apa? Karena akhirnya rakyat Indonesia melek. Oh iya ya, selama ini kita dijajah, nggak boleh sekolah, kita suruh kerja jadi tani, kita disuruh kerja di perkebunan. Nah, akhirnya orang-orang yang kepingin sekolah, ini segera sekolah di sekolahannya Ki Hajar Dewantara yang bernama Taman Siswa. Itu sekolahan yang pertama kali ada di Palembang, dan itu banyak sekali menghasilkan orang-orang hebat. Terima kasih, Al. Sekarang nomor 1. Apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Menguasai Pulau Nusantara. Hebat, luar biasa. Tujuannya untuk menyatukan Nusantara. Hanif. Nomor 2, Hanif. Silakan. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Semuanya ditulis. Mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Karena waktunya kurang 5 menit, langsung Ustadzah jawab. Apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia? Ya, titik. Jujur. Nomor 4. Jujur. Hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Menempati Gajah Mada? janji. Menempati Jujur. janji. Jujur. Semangat, berani, persatuan, dan yang terakhir, Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Majapahit. Ya, titik. Sudah ya? Jelaskan Ustazah yang nomor Jelaskannya. Apa? Jelaskan. nomor 5 Oh, dijelaskan. jelaskan. Karena dia sangat pemberani. Nah, boleh jawabannya boleh karena dia memiliki keahlian perang, boleh karena dia berani, karena semangat menyatukan Nusantara. Jadi banyak macam-macam jawabannya. Pokoknya intinya tentang kehebatan Gajah Mada. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bertanya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk Zoom hari ini dan menyalakan video. Ustazah berdoa semoga yang belajar hari ini menyalakan video, bertanya, tidak bertanya tapi fokus, mengerjakan workbook
Semoga dia menjadi anak yang solih, cita-citanya Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.